Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rangga Fajar dari kelas B2 dengan NIM 2210302165. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang KWU buku 5, yaitu analisa industri dan kompetitor. Di sini nama industri saya yaitu Mongkopi. Lalu untuk analisa industri, yang pertama itu adalah kecenderungan tren industri diidentifikasikan berdasarkan tren dan industri. Untuk trennya itu kecenderungan tren lingkungan karena meningkatkan income penduduk. Untuk statusnya masuk ke status sedang. Lalu di sini ada tren biaya logistik, itu termasuk kategori tinggi. Untuk peningkatan kesehatan masuk ke status kategori sedang. Perkembangan teknologi masuk ke kategori yang sedang juga. Lalu untuk rekomendasinya adalah pengembangan yang dilakukan untuk membuat menu-menu yang bervariasi yang dapat menggugah selera pelanggan dengan cara mengikuti tren lama ataupun tren baru. Lalu di sini ada tren bisnis, startup digital, media copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa internet marketing, produksi atau jasa sektorial. Itu masuk ke kategori tinggi. Selanjutnya, poin kedua yaitu 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasikan berdasarkan ancaman. Lalu di sini ada 5 model dan nilai-nilai kekuatan kompetitif, yaitu masuk ke kategorinya persaingan di antara perusahaan yang ada itu cukup sedang. Lalu yang berikutnya ada daya lawan pembeli, itu masuknya ke kategori tinggi. Daya lawan pemasok ada di ancaman kategori sedang. Lalu ancaman pemain pengganti itu ada di kategori ancaman sedang. Lalu untuk rekomendasinya adalah melakukan kolaborasi bersama beberapa influencer dalam negeri ataupun luar negeri untuk meningkatkan promosi dalam bisnis tersebut. Lalu yang poin ketiga, lalu untuk ancaman pemain baru ada di ancaman kategori sedang. Lalu yang ketiga, di sini ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan diidentifikasikan berdasarkan kondisi industri, yaitu dalam poin yang pertama ada industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri baru dan belum berkembang, itu masuk kategori ancaman yang tinggi. Untuk industri terfragmentasi, sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama. Untuk ancamannya masuk ke kategori tinggi. Untuk industri yang sudah matang, dikenalkan permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas, itu masuk ke ancaman yang sedang. Lalu berikutnya ada industri menurun, pengurangan pemerintahan industri secara konsisten, itu ada di kategori rendah. Lalu di sini ada industri global, penjualan internasional yang signifikan, itu adalah di kategori tinggi. Untuk rekomendasinya yaitu meningkatkan kualitas produk dengan cara memasukkan bahan baku yang berkualitas agar mutu tetap terjaga untuk meningkatkan produk itu sendiri. Lalu kembali lagi di yang nomor 4, itu untuk analisa kompetitor. Kompetitor diidentifikasikan berdasarkan jenis dan ancaman. Jenis kompetitor itu terbagi 3. Yang pertama adalah kompetitor langsung dengan ancaman sedang, kompetitor tidak langsung dengan ancaman yang rendah, kompetitor mendatang dengan ancaman yang rendah. Untuk rekomendasinya ialah meningkatkan mutu kualitas pekerja agar dapat meningkatkan mutu kepuasan pelanggan. Lalu di sini ada poin yang kelima, sumber intelijen kompetitor diidentifikasikan berdasarkan kegiatan. Yang digunakan di poin kelima ialah membeli produk dari kompetitor, yang gunanya untuk melihat segmentasi pasar dengan produk sendiri, membandingkan dengan produk sendiri, lalu mempelajari web kompetitor, bagaimana dengan strategi kompetitor dan lain-lain. Atur email Google dan Yahoo untuk bisnis itu sendiri. Baca buku, majalah, dan situs web
terkait dengan industri untuk meningkatkan kualitas dalam bisnis itu sendiri. Berbicara dengan pelanggan, memotivasi mereka untuk membeli produk agar dapat meningkatkan promosi juga untuk sebagai lawan bicara pada bisnis tersebut. Di sini ada poin ke-6 untuk kisi-kisi kompetitif diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Di sini ada bagaimana melawan pesaing. Caranya ialah mengamati dan mempelajari saingan usaha Anda, kuatkan karakteristik usaha Anda, amati, tiru, dan mempelajari usaha kompetitor, cari mitra usaha untuk menguatkan, beri potongan harga atau diskon terhadap pelanggan, tingkatkan dan perbaikan komunikasi ke konsumen, bersikap jujur. Poin yang kedua adalah gagasan bagi pasar untuk dikejar. Yang pertama itu adalah jujur dan karakteristik, berpikir dengan outside the box, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya ada sumber utama keunggulan kompetitif, yaitu masuk ke kemampuan penelitian pengembangan yang kuat, akses ke properti intelektual, hak jual kembali atau distribusi eksekutif, kepemilikan peralatan modal, dukungan produk, biaya dukungan produk atau pelanggan yang unggul, biaya rendah atau volume produksi tinggi, faktor-faktor ekonomi, manajemen bisnis data yang unggul, dan kemampuan memproses data. Strategi pemasaran yang kuat, akses ke modal kerja, tim manajemen, dan operasi yang sangat baik. Lalu masuk ke poin yang ke-7, itu adalah rekomendasi ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. Di sini saya memberikan strategi yang saya gunakan seperti tabel di atas. Akan saya lakukan dengan baik, akan saya memaksimalkan, karena apapun yang saya lakukan dengan ketulusan, kejujuran, ikhtiar pada yang kuasa, dan keuletan dalam berbisnis, saya yakin akan menjadi usaha yang lebih baik. Kembali lagi, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Untuk analisisnya atau kesimpulannya adalah dari semua strategi bisnis yang ada di atas, kita harus konsisten dan harus berusaha untuk semaksimal mungkin agar usaha yang kita jalanin berhasil. Terima kasih banyak. Saya Zakir Angga Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.